عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صعد الخطيب إلى المنبر فلا يتكلم أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل هذا الشهر شهر شوال وجعل الشهر قبله شهر رمضان أنزل فيه القرآن وكتب الله علينا فيه الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وخاب من كفر. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini segenap kaum muslimin sedunia mengumandangkan takbir, tahmid dan tasbih sebagai pengakuan dan penegasan atas kemahabesaran, atas kemahaterpujian dan atas kemahasucian Allah. Sejak semalam setelah maghrib hingga pagi ini, kaum muslimin mengumandangkannya di masjid-masjid, di surau-surau, di langgar-langgar lapangan luas ataupun di tempat lain untuk merayakan Idul Fitri hari ini dan sekaligus menunjukkan kebesaran umat Islam yang bersatu padu di dalam beribadah, seolah-olah umat Islam kita semua berseru kepada dunia, ishadu bi anna muslimun. Saksikanlah wahai dunia, kami adalah kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang disayangi oleh Allah, Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang pakar tafsir kontemporer, menegaskan bahwa di dalam agama kita memang diajarkan bahwa ada tempat-tempat dan waktu-waktu tertentu yang diberi keistimewaan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan tempat lain ataupun waktu yang lain. Seperti Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjid Al-Aqsa, bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar dan sebagainya, di mana ibadah-ibadah yang kita laksanakan di tempat dan di waktu itu balasan kebaikan yang jauh melebihi ketimbang amalan yang sama kita lakukan di masjid-masjid atau tempat-tempat yang lain dan bulan-bulan yang lain. Saat pelaksanaan ibadah haji atau umrah misalnya kaum muslimin, kita khususkan untuk beribadah, meninggalkan berbagai urusan duniawi yang menyibukkan kita sebelumnya. Demikian pula di bulan Ramadan, kita mengkhususkan berbagai ibadah, puasa, tadarusan, sholat tarawih. Meskipun dari malam ke malam Ramadan kita juga menyaksikan adanya penurunan grafik semangat itu. Suasana spiritualitas saat itu sangat membuat kaum muslimin.
Hal itu memang diperintahkan. Namun yang perlu kita ingat kaum muslimin, bahwa muara yang diinginkan dari setiap ibadah yang disyariatkan oleh agama atau yang menjadi tujuannya adalah ketakwaan yang mewujud pada akhlak yang mulia. Oleh karena itu kaum muslimin, meskipun kita telah meninggalkan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan haji atau umrah misalnya, bulan Ramadan dari puasa dan amalan-amalan sunnah lainnya, seharusnya kita tetap mampu mengaktualisasikan nilai-nilai yang ada pada ibadah yang kita laksanakan di tempat dan di waktu itu. Kita tetap rajin beribadah dan menjaga diri dari maksiat. Jangan malah abai, karena yakin telah berhasil mengumpulkan pahala yang sangat banyak yang tak akan terkejar oleh orang-orang yang belum pernah berkunjung ke sana. Seharusnya kaum muslimin, suasana kebatinan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dan di bulan Ramadan tetap terpatri dalam hati kita dan memancar kapanpun dan dimanapun kita berada. Itulah sebabnya kaum muslimin, ibadah umrah disunnahkan setiap tahun, dan begitu juga ibadah puasa. Ada puasa sunnah mingguan, ada puasa sunnah bulanan. Bagi yang mampu untuk tetap menjaga suasana kebatinan itu, bagaikan baterai ponsel kita yang kita cas kembali setelah dayanya mulai menurun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jika kita perhatikan, puasa dikemukakan di dalam Al-Quran dalam dua macam. Yang pertama adalah shaum, yaitu puasa bicara yang pernah dilakukan oleh Bunda Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihi salam. Di dalam surah Maryam ayat 26 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni nadartu lirrahman shauman falan ukallimal yawma insiya. Yang artinya, terjemahannya adalah, saya telah bernazar kepada yang Maha Rahman, yang Maha Kasih Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, maka pada hari ini saya tidak akan berbicara kepada manusia. Kaum muslimin, puasa bicara relevan untuk diaktualisasikan di zaman ini. Puasa bicara atau puasa komentar kadang perlu kita lakukan, terutama jika hal yang dibicarakan adalah di luar dari pengetahuan dan keahlian kita. Di era perkembangan media sosial saat ini, masyarakat kita kadang menjadi gaduh akibat banyak komentar yang dilontarkan oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Namun masyarakat kita tidak mampu membedakan mana yang ahli dan mana yang bukan ahli. Dalam persoalan agama misalnya kaum muslimin, kadang hanya bermodalkan ilmu yang tidak memadai. Seseorang kesana kemari menyalahkan amalan orang lain tanpa ditopang oleh ilmu, hanya berbasis pada perasaan keagamaan, bukan pada ilmu keagamaan. Dalam salah satu riwayat disebutkan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Nabi pernah menyebutkan beberapa tanda-tanda datangnya hari kiamat. Salah satunya adalah ketika Ruwaibidah ikut berkomentar tentang persoalan umum. Sahabat bertanya kaum muslimin, apa Ruwaibidah itu ya Rasulullah? Yaitu orang-orang bodoh ikut berkomentar tentang persoalan-persoalan umum. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kiamat yang dimaksud bukan hanya hancurnya bumi ini atau kiamat besar, tetapi hancurnya sebuah masyarakat meskipun kiamat besar belum terjadi. Komentar-komentar dari orang yang bukan ahlinya sangat berbahaya dalam masyarakat karena dapat membangun persepsi yang tidak benar di masyarakat kita. Inilah yang kadang disebut sebagai kebenaran baru. Kebenaran baru yang berbeda dengan kebenaran lama. Jika kebenaran lama dibangun di atas fakta yang valid, maka kebenaran baru dibangun di atas persepsi yang hanya diserap dari media sosial tanpa cross check di lapangan. Sekali lagi, ini sangat berbahaya kaum muslimin karena bisa menyulut emosi dan konflik di masyarakat. Dalam persoalan agama misalnya kaum muslimin, biarkanlah para ulama yang berdebat. Kita tinggal memilih pendapat mana yang kita yakini
akan mendekatkan kita pada Allah. Tidak perlu ikut berdebat sesama orang awam. Biarlah para ulama, karena mereka lah yang paham ada perbedaan. Meskipun berbeda, mereka tetap saling menghargai dan menghormati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jenis puasa yang kedua adalah syiyam. Puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan tujuan la'allakum tattaqun, dengan menahan makan, minum dan hubungan seksual suami istri di siang hari. Kaum muslimin, makan, minum dan hubungan biologis adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Bukankah banyak konflik yang terjadi, bahkan saling membunuh akibat kebutuhan perut dan di bawah perut ini? Inilah yang dilatihkan ke kita agar kita mampu mengendalikannya menuju manusia yang berkepribadian luhur. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Sigmund Freud, seorang ahli psikologi dari Austria, psikologi perkembangan, beliau menyebutkan bahwa manusia itu mengalami perkembangan kepribadian, dan di dalam perkembangan kepribadiannya itu manusia mengubah-ubah kebutuhannya. Dengan kata lain, kenikmatan manusia berganti-ganti sesuai dengan perkembangan kepribadiannya. Pada level awal, kebutuhan manusia hanya berkaitan dengan hal-hal yang konkret atau yang fisikly dan memerlukan pemasan sesegera mungkin. Pada masa anak-anak, ada 3 tahap perkembangan kenikmatan. Dalam periode paling awal, letak kenikmatan pada anak-anak adalah pada mulutnya, yang disebut dengan periode oral. Anak-anak menemukan kenikmatan ketika memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Kesenangan ini diperoleh dalam pengalaman mereka pertama kali ketika ia menyusu pada ibunya. Dia lalu belajar memasukkan apa saja ke dalam mulutnya. Pada perkembangan selanjutnya, kaum muslimin, kenikmatan tidak hanya terletak pada mulut. Dia mendapatkan kenikmatan ketika mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya, seperti ketika dia buang air besar atau buang air kecil. Masa itu disebut masa anal. Pada periode ini, seorang anak bisa berlama-lama di atas toilet. Dia senang melihat tumpukan kotorannya dan kadang-kadang memperbaikannya. Sesudah itu, kaum muslimin, kepribadian anak berkembang lagi. Kini kenikmatannya bergeser. Dia memasuki satu periode yang akan mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang lebih dewasa. Periode ini dinamakan periode genital. Dia suka mempermainkan, alat kelaminnya dan memperlihatkan kepada orang tuanya. Kaum muslimin, bila disaksikan, kita saksikan seluruh kebutuhan pada masa anak-anak itu semuanya bersifat fisik. Tidak ada kebutuhan rohani sama sekali. Allahu Akbar. Kaum muslimin, ketahuilah oleh kita semua, kebutuhan kita berkembang. Semakin dewasa kita, semakin abstrak pula kebutuhan kita. Namun pada orang-orang tertentu, kepribadiannya itu terhambat dan tidak bisa berkembang. Hambatan kepribadian itu biasanya disebut dengan fiksasi. Sehingga terkadang ada orang usianya sudah dewasa, namun kebutuhan kenikmatannya masih seputar level simbolisasi dari ketiga kebutuhan anak-anak tadi. Makan, minum, dan normal seks. Perbedaannya adalah dia mengubah makan dan minum itu ke dalam bentuk simbol, misalnya dalam bentuk pemilikan kekayaan. Orang-orang modern dalam pandangan Freud kebanyakan adalah orang-orang yang sakit jiwa, orang-orang yang terhambat perkembangan kepribadiannya. Mereka hanya mengejar kenikmatan dalam makan dan minum saja, atau paling tidak mereka terhambat pada tingkat genital. Mereka seperti anak-anak masih suka mencari kenikmatan seksual semata. Lembaga-lembaga modern dibuat untuk memenuhi kebutuhan itu. Makan, minum, seks, dan menumpuk kekayaan. Bisnis makanan sampai sekarang termasuk bisnis yang paling banyak menyedot uang di dunia modern ini. Orang-orang modern adalah orang-orang yang kerjanya menumpuk kekayaan. Dia memperoleh kenikmatan dengan melihat banyaknya kekayaan yang dia miliki. Dulu kaum muslimin di
Di salah satu kampung ada seorang ibu yang dikenal sebagai orang kaya, tapi kaya dalam standar kampung. Tetapi sehari-hari dia hanya makan dengan nasi yang amat sedikit. Lauk pauknya pun ia cari sendiri dengan merendam dirinya di sungai untuk memperoleh ikan. Pakaian yang biasa dipakainya pun sangat sederhana. Ketika ia meninggal dunia, lemarinya dibuka. Herannya, lemari itu berisi dengan pakaian-pakaian yang mewah. Orang tidak pernah melihat ia memakai pakaian-pakaian itu. Ia juga meninggalkan uang yang bertumpuk-tumpuk. Orang tidak tahu kaum muslimin bahwa ibu itu memperoleh kenikmatan tidak dalam mempergunakan seluruh harta dan barangnya. Ia memperoleh kenikmatan ketika ia membuka lemari dan memandang hartanya itu, seraya berkata pada dirinya, semua ini adalah milikku. Kaum muslimin, Allahu Akbar walillahil hamd. Orang kota juga banyak yang seperti itu. Dia memperoleh kenikmatan dalam membaca laporan depositonya di bank. Kalau dia ingat, ia membuka lemari dan menyimak lembaran-lembaran depositonya. Ia tidak mau menggunakan depositonya karena takut jumlah uangnya akan berkurang. Menurut Sigmund Freud, orang seperti ini bertahan dalam tahap yang kedua, yaitu tahap menikmati melihat kotoran. Kekayaan-kekayaan yang ditumpuk itu sebetulnya adalah kotoran. Namun kaum muslimin perlu ditegaskan bahwa kekayaan yang tak ubahnya sebagai kotoran itu maksudnya adalah jika tidak dibersihkan. Pembersihnya adalah zakat dan sedekah. Orang kaya yang terbaik adalah orang kaya yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan, sehingga rajin berderma dan mengulurkan tangannya pada orang-orang yang tidak mampu. Kaum muslimin, kita perlu memiliki sebanyak-banyaknya pengusaha-pengusaha muslim yang beriman, seperti pada zaman Nabi ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Lail memberikan janji dan ancaman kepada orang-orang manusia atau manusia secara umum. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna fasanuyassiruhu lil usra. Siapa hamba yang memberi dan bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan, meyakini, percaya bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, maka akan kami berikan jalan kemudahan untuk mendapatkan kemudahan itu. Tetapi siapa yang bakhil, pelit, dan tidak merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan mudahkan baginya jalan kesulitan. Allahu Akbar walillahil hamd. Manusia yang tidak mengalami fiksasi atau hambatan kaum muslimin akan memasuki tahap kebutuhan yang lebih abstrak, antara lain kebutuhan intelektual, kebutuhan akan informasi, kenikmatan dalam mengumpulkan informasi, dan kenikmatan di dalam menyampaikan informasi. Kaum muslimin, seorang psikolog dari Amerika, Abraham Maslow, membuat piramida kebutuhan manusia. Semakin tinggi bagian piramida itu, semakin abstrak pula kebutuhan manusia. Pada tingkat yang paling bawah, manusia hanya memenuhi kebutuhan makan dan minum atau kebutuhan biologis. Bila kebutuhan biologis itu sudah terpenuhi, kebutuhannya akan naik pada tingkat selanjutnya, yaitu kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan ketentraman, kebutuhan rasa aman. Lebih atas lagi adalah kebutuhan akan perhatian dan pengakuan. Lebih tinggi lagi dari itu adalah kebutuhan akan self-actualization atau aktualisasi diri. Dalam Islam kaum muslimin, hal itu disebut kebutuhan akan at-takabur ruhani, proses penyempurnaan spiritual. Itulah tingkat yang paling tinggi dari kebutuhan itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kebutuhan yang paling tinggi ialah ketika orang berusaha memenuhi kebutuhan rohaninya, bukan kebutuhan jasmanianya. Itulah orang yang sudah sangat dewasa. Di bulan Ramadan yang telah kita lewati, kita dilatih untuk mengembangkan kepribadian kita. Kita meninggalkan tingkat moral, akal dan genital ke tingkat rohaninya yang lebih tinggi. Pada siang hari di bulan Ramadan, kita
kita berlatih untuk meninggalkan masa kanak-kanak kita. Kita mencoba menahan diri untuk tidak memenuhi kebutuhan moral kita dengan tidak makan dan tidak minum. Kita juga mencoba meninggalkan tahap genital kita dengan mengendalikan nafsu seks kita. Di saat yang sama, kita dianjurkan bertadarus, bersedekah, bermurah hati kepada sesama untuk mengasah jiwa kita. Kita belajar menjadi dewasa. Di bulan itu kaum muslimin, kita berusaha memenuhi kebutuhan rohani kita. Kita meninggalkan keterikatan pada tubuh kita dan mulai mendekati roh kita. Kita adalah gabungan antara roh dan tubuh, tetapi kenyataannya kaum muslimin dalam sehari-hari kita lebih terikat pada tubuh kita. Seseorang yang sudah sampai pada tingkat yang keterikatan pada ruhnya lebih besar daripada keterikatan pada tubuhnya akan mampu mengendalikan tubuhnya sendiri. Orang yang sangat terikat dengan tubuh akan mudah sekali dipengaruhi oleh perubahan cuaca. Dia bisa kedinginan kalau suhu udara turun. Dia bisa kegerahan kalau suhu udara naik. Sedangkan orang yang sudah lebih terikat pada rohnya akan bisa menciptakan tubuhnya sejuk ketika udara sangat panas. Dia pun bisa membuat tubuhnya hangat ketika udara amat dingin. Allahu Akbar. Salah satu tahap dalam kewalian seseorang kaum muslimin adalah tahap ketika seseorang sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dia tidak akan marah ketika semestinya ia membalas dendam. Dia tidak sakit hati ketika orang menyakiti hatinya. Nafsunya sudah terkendalikan, menahan makan dan minum serta menahan diri dari perbuatan zina sudah termasuk pada tingkat kewalian paling awal. Jika orang sudah berhasil mengendalikan tubuhnya kaum muslimin, tingkat yang ketiga adalah ketika rohnya sudah bisa mengendalikan gerakan alam semesta. Kalau dia menyatakan sesuatu itu jadi dengan izin Allah, maka jadilah sesuatu itu. Kalau dia meminta supaya pohon itu berbunga, dengan izin Allah berbungalah pohon itu. Dari dirinya memancar sesuatu yang menggerakkan dan menggoncangkan seluruh molekul di sekitarnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, demikianlah khutbah kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashrafil ibadik sayyidina wa maulana wa kulli sahabati ajma'in. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wa ni'matal islam. Asyhadu an la ilaha illallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimuna a'udzu usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun wa khaba man taqwa. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa qiyamana wa tafassuana wa tadarruana wa ta'abbudana wa jami'a a'malina shalihah fi sahri Ramadan wa tamin taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu